Film dimulai dengan memperlihatkan kehidupan sepasang Apatosaurus yang sedang bertani, hingga akhirnya salah satu telur mereka menetas. Disusul dengan telur yang kedua menetas, dan telur yang paling besar pun menetas. Namun anehnya, ternyata hanya cangkangnya saja yang besar, tapi badannya lah yang terkecil dibandingkan dengan yang lain. Ia dinamai Arlo. Singkat cerita, mereka sudah bertumbuh besar dan membantu ayahnya bekerja. Namun Arlo mempunyai sifat yang penakut. Sampai ia besar pun, ia takut dengan ayam peliharaan ayahnya. Ayah mereka membuat sebuah benteng untuk menyimpan makanan mereka supaya aman dan tidak dicuri. Ayah dan ibu mereka memberi jejak telapak kaki pada benteng itu. Namun ayahnya mengatakan kalau mereka harus melakukan sesuatu yang besar untuk meninggalkan tanda jejak di benteng itu. Tak lama kemudian anak kedua berhasil membersihkan kebun dan ia boleh meninggalkan tanda di sana. Keesokan hari, anak pertama juga berhasil membuat ladang. Jadi ia diizinkan untuk membuat tanda di benteng itu juga. Sementara Arlo masih saja takut pada hewan peliharaan ayahnya. Malam harinya, ayahnya mengajak Arlo keluar dan menikmati indahnya alam. Ia mengatakan kalau di luar sana masih ada kehidupan yang harus ia hadapi tanpa rasa takut. Keesokan hari, ayahnya memberikan Arlo tugas untuk menjaga benteng makanan dan menangkap hewan lain yang mau mencuri makanan mereka. Beberapa saat kemudian, Arlo melihat perangkapnya ada seorang anak manusia yang terjebak di jaringnya. Saat Arlo mau memukul anak manusia itu, tiba-tiba anak itu lemas dan tergeletak. Melihat hal tersebut, Arlo merasa kasihan padanya. Lalu Arlo melepaskan anak itu dan kabur. Namun anak tersebut bukannya lari, ia malah mendekat. Arlo pun berteriak kencang karena ia sangat penakut. Tiba-tiba ayahnya muncul dan mengajak Arlo untuk mengejar anak manusia itu. Saat itu cuaca di perjalanan sangat buruk. Saat Arlo tergelincir dan jatuh, ayahnya mengajaknya pulang saja. Namun tiba-tiba air sungai meluap. Dengan cepat ayahnya melemparkan Arlo ke tebing yang lebih tinggi. Sedihnya ayahnya tak sempat naik ke tebing dan diterjang air sungai yang begitu kuat. Kini mereka menjadi sangat kewalahan untuk mengumpulkan makanan semenjak ayahnya sudah meninggal. Saat Arlo mau menyimpan makanan, ia melihat ada seorang anak manusia yang mencuri makanannya. Arlo pun menjadi sangat kesal dan marah karena Arlo merasa kalau karena anak itulah ayahnya menjadi meninggal. Hingga mereka pun jatuh ke sungai. Ia terus berteriak meminta tolong pada ibunya. Namun ia pingsan karena terbentur bebatuan. Saat Arlo tersadar, ia berada di tempat yang sangat asing baginya. Arlo mencoba naik ke tebing, namun ia tak melihat ada gunung Klautut dan yang ada hanyalah sungai. Arlo mencoba mengikuti aliran sungai untuk dapat pulang. Di perjalanan, Arlo kelaparan dan mencoba mengambil buah beri dengan kaki yang bertumpu pada batu. Namun, Arlo tergelincir jatuh dan kakinya terjebak di antara bebatuan. Arlo berusaha melepaskan kakinya, namun ia tak bisa. Hingga keesokan harinya, Arlo terbangun dan melihat kakinya sudah tak tertimpa batu lagi. Arlo melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Ia membuat tempat berteduh dan beristirahat karena cuacanya sedang hujan. Saat Arlo sedang istirahat, tiba-tiba ia dikejutkan dengan adanya suara dari semak-semak. Tapi ternyata itu adalah anak manusia yang mengambil makanan untuk Arlo. Namun hewan itu kabur. Anak tersebut membawa seekor kumbang besar dan menyuruh Arlo memakannya. Namun Arlo pun menolak. Anak itu kemudian membawa buah beri. Arlo pun memakannya. Arlo menyuruh anak itu mencarikannya buah beri lagi. Saat anak itu pergi, Arlo mengikutinya. Mereka melewati tebing yang curam hingga anak itu membuat Arlo menjadi jembatan. Setelah itu, Arlo menemukan pohon beri. Saat ia mau memakannya, tiba-tiba ada seekor ular jatuh di atas kepalanya.
Arlo menjadi kaget sampai ia terjatuh dari tebing. Ular itu berusaha mau menerkam Arlo, namun anak itu mencegahnya dan bertarung dengan ular itu hingga ular itu kabur. Tiba-tiba ada suara yang mengajak Arlo berbicara, namun Arlo tak melihat ada siapapun. Lalu di antara pepohonan muncul hewan purba lain yang menginginkan anak itu. Sampai hewan purba itu memberikan tantangan kepada Arlo, jika salah satu dari mereka yang membuat anak itu menoleh, maka itulah yang akan menjadi pemilik anak itu. Hewan purba itu sudah beberapa kali memanggilnya dengan beberapa nama, tapi anak itu tak menoleh. Namun saat Arlo memanggilnya dengan nama Spot, anak itu menoleh bahkan menghampirinya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya ke Gunung Cloud Tooth. Banyak sekali yang Arlo pelajari. Anak itu mengajarinya berenang. Arlo juga sampai berhalusinasi kala memakan buah. Ketika malam hari di suatu tempat, Arlo mengibas rumput yang terdapat banyak kunang-kunang dengan cahaya hijau berterbangan. Arlo bercerita kalau ia sangat rindu kepada keluarganya. Arlo mengambil ranting pohon, kemudian menyusun ranting itu yang menggambarkan kalau itu adalah keluarganya. Spot juga menyusun ranting-ranting itu, namun bagian ayah dan ibunya ia kubur. Mereka pun melolong bersama untuk meredakan kesedihan. Keesokan hari saat mereka mau melanjutkan perjalanannya, muncul badai besar yang menerjang tempat itu. Arlo memilih untuk bersembunyi sampai badai itu mereda. Saat badai telah tiada, mereka melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan burung Pterosaurus. Arlo bertanya apakah mereka tahu pegunungan Cloud Tooth. Burung tersebut mengatakan ia akan mengantarkan Arlo. Namun burung itu meminta Arlo untuk membantu mereka mengangkat kayu karena ada hewan yang tertimpa di sana. Ternyata burung itu malah memakan hewan tersebut. Melihat hal tersebut, Arlo menjadi sangat ketakutan dan mencoba untuk kabur. Tapi malah ketahuan oleh burung-burung itu. Para burung juga tahu kalau Arlo membawa anak manusia. Burung itu meminta Arlo untuk memberitahu keberadaan anak manusia tersebut. Saat burung itu telah mengetahui keberadaan anak itu, mereka mencoba untuk kabur, tapi burung-burung itu mengejar mereka sampai Arlo bertemu dengan 2 ekor T-Rex. Kemudian para T-Rex menyerang burung itu dan menolong Arlo. Tak lama kemudian datang T-Rex lainnya mengajak melanjutkan perjalanan untuk menangkap pencuri ternaknya. Arlo mengatakan kalau anak itu bisa menemukan ternak mereka sebab anak itu memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Anak itu pun memimpin perjalanan mereka hingga ia berhasil menemukan jejak hewan ternak mereka. Saat menemukan ternaknya, T-Rex menyuruh Arlo dan anak itu memancing pencuri keluar. Arlo dan anak itu pun berjalan dengan sangat pelan hingga sampai di tengah para hewan ternak. Saat Arlo menjerit, tiba-tiba muncul hewan pencuri. Namun saat pencuri mau menyerang Arlo, para T-Rex datang dan menyerang mereka. Para ternak pun lari ketakutan. Sambil mengiring hewan ternak, para T-Rex pun tetap menyerang para pencuri. Malam harinya mereka bercerita tentang diri mereka masing-masing. Sampai salju pun turun, Arlo menjadi teringat dengan ayahnya. Esok pagi mereka melanjutkan perjalanan dan melihat ada gunung Cloud Tooth. Arlo dan T-Rex berpisah, tak lupa mengucapkan terima kasih karena telah membantunya. Semakin lama mereka semakin dekat dengan gunung Cloud Tooth. Saat di perjalanan, anak itu melihat ada sosok manusia seperti dirinya. Anak itu mencoba mendekat, namun Arlo menarik dan mengatakan mereka harus segera pulang. Arlo melihat ada petir dan badai di atas gunung yang membuat Arlo takut. Tiba-tiba mereka melihat ada sesuatu muncul dari balik awan. Ternyata itu adalah burung-burung yang mau menyerang Arlo dan anak itu. Hingga burung itu berhasil menangkap anak itu dan Arlo didorong ke jurang. Untungnya Arlo terlilit di bagian bawah tebing. Dengan sekuat tenaga, Arlo mau melepaskan diri dari lilitan itu, namun kepalanya dihantam batu dan Arlo menjadi pingsan.
Saat itu, Arlo merasa ada sosok ayah yang membantunya dan mengajaknya untuk pulang. Namun Arlo merasa aneh karena ayahnya tak menanggapinya dan tak ada jejak telapak kaki saat berjalan. Tak seperti dirinya yang mempunyai jejak kaki. Lalu Arlo mengatakan kalau ia ingin pergi untuk menolong temannya karena mereka telah menghabiskan waktu yang sulit bersama. Sebelum ayahnya pergi, ia berkata kalau ia sangat bangga kepada Arlo. Arlo pun tersadar lalu berusaha untuk melepaskan lilitannya. Arlo berlari dan melihat anak itu sedang sembunyi di batang pohon agar tidak dimakan burung itu. Dengan penuh keberanian, Arlo menyeruduk 2 burung yang membuatnya masuk ke dalam sungai. Para burung yang lain berusaha menarik Arlo pergi. Dengan cepat, Arlo mematahkan batang pohon hingga ia berhasil meloloskan diri. Arlo pun mengaum keras hingga membuat para burung takut lalu melarikan diri. Tak lama kemudian, Arlo melihat ada gumpalan air sungai datang dan akan menerjang anak itu. Dengan cepat, Arlo melompat ke arah anak itu hingga mereka terbawa derasnya aliran sungai. Arlo mencoba berenang untuk menyelamatkan anak itu yang sudah terkulai lemah. Saat Arlo melihat ada air terjun, ia langsung berusaha menangkap anak itu, namun akhirnya mereka berdua jatuh bersama-sama. Arlo yang masih sadar membawa anak itu yang sudah pingsan. Saat anak itu bangun, mereka kembali melanjutkan perjalanannya hingga Arlo dapat melihat rumahnya dari jauh. Tapi mereka mendengar ada suara manusia mengaum. Anak itu mendekati mereka dan ternyata itu adalah keluarganya. Melihat anak itu sudah bertemu dengan keluarganya, pada akhirnya mereka pun berpisah. Arlo melanjutkan perjalanan, lalu pada saat sampai ke rumahnya, ibunya sangat senang karena Arlo telah kembali dan berkumpul dengan saudara-saudaranya. Arlo pun diizinkan meninggalkan tanda jejak di benteng itu, dan film pun selesai. Bye-bye.